yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Atik Nur Fatmawati, Sarjana Ekonomi, Magister Ilmu Komunikasi, selaku Ketua Staimas Wonogiri. Kemudian yang kami hormati Mbak Winda, ya, selaku host. Kemudian yang kami tolong kalau suara saya juga kurang terdengar, dikonfirmasi lagi, nggih. Gimana sekarang? Sudah lancar? Halo? Oh ya. Dan yang kami banggakan, kami sayangi kepada semua rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, dan mas-mas, adik-adik, karena ini yang on cam berapa ini ya? Ada Pak Bangun ya, Pak Bangun Harjo ini kelihatan on cam, yang lain mungkin yang nggak tahu yang on cam. Dan teman-teman semua, calon wisudawan, wisudawati, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua. Mari kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama dan pertama, karena kita masih diberi kesempatan, kemudian kita masih diberi kesehatan, rahmat, hidayah. Dan hari ini kita ada event, yaitu ngobrol lah, kita bilang ini ngobrol ya, diskusi bersama tentang apa yang kita lakukan nanti next setelah kita wisuda. Itu yang mungkin sedikit kita obrolkan nanti di sini. Temanya tentang leadership atau kepemimpinan. Kemudian tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat yang kita aturkan juga kepada para sahabat nantinya mendapatkan syafaat untuk kita semua nanti di yaumul akhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ada 14 peserta di angka Zoom saya. Kalau nggak salah 14 peserta. Dan rencana nanti itu wisuda kurang lebih yang pertama di tanggal 15 November itu 50-an, 50 wisudawan, wisudawati. Nah, ini belum pada gabung, apakah ada kegiatan masing-masing, saya juga kurang tahu. Yang penting rekan-rekan persiapkan diri teman-teman ketika nanti merambah kepada dunia kerja. Ataupun sekarang Bapak Ibu atau Mas dan Mbak ini sudah bekerja, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah menjadi karyawan, atau bahkan ada yang sudah menjadi pimpinan dalam suatu lembaga. Ya, jadi ada pimpinan dalam suatu lembaga, itu luar biasa. Itu poin bagi penjenengan semua. Ketika penjenengan sudah bekerja atau bahkan mempunyai amanah jabatan tertentu sebagai pimpinan dalam dunia kerja, masih sempat untuk belajar. Ya, yang pertama itu. Penjenengan masih sempat untuk belajar, masih kuliah, dan bahkan mungkin ada yang jaraknya jauh dari Wonogiri, dari Staimas, luar biasa, bisa menyelesaikan tugas penjenengan sebagai mahasiswa dan tepat waktu. Itu yang poin paling utama adalah tepat waktu. Ini preambul ya bagi kita semua, pembuka dulu. Ketika penjenengan semua bisa kuliah tepat waktu sesuai target yang penjenengan buat atau rekan-rekan buat dari semester 1 sampai semester, kalau 5 tahun itu semester 10, 5 tahun
teman-teman S1 bisa lulus, itu luar biasa. Itu target yang membanggakan, khususnya buat diri penjenengan sendiri, khususnya buat kita sendiri. Jadi buat pribadi itu suatu hal yang membanggakan ketika bisa kita menyelesaikan amanah kuliah dalam 5 tahun. Kemudian tugas akhir skripsi yang sudah jenengan buat semua itu adalah tanggung jawab final dari mahasiswa S1. Alhamdulillah sudah selesai semua, dan kemarin diberi waktu untuk pendaftaran wisuda. Kurang lebih 2-3 bulan mungkin ya. Diberi kesempatan ketika sudah menyelesaikan tugas akhir skripsi, teman-teman diberikan waktu untuk pendaftaran wisuda. Tapi mohon maaf, ada beberapa teman-teman atau mahasiswa yang saya tidak tahu kasusnya seperti apa, tidak bisa mendaftarkan atau gagal mendaftar untuk ikut wisuda di bulan November ini. Nah, itu salah satu gambaran yang bisa kita buat pelajaran bahwa tanggung jawab dan amanah yang luar biasa untuk diri kita itu harus benar-benar kita lakukan secara maksimal, secara serius, dan sungguh-sungguh. Jadi kita diberi waktu target kuliah 5 tahun kita selesai, kemudian diberi ujian seminar proposal, kemudian ujian skripsi, munakos, revisi, selesai final. Namun diharapkan bisa mendapatkan wisuda. Diberi waktu, tapi mohon maaf digunakan secara beberapa teman yang tidak menggunakan maksimal. Sendiri yang rugi. Atau kita yang rugi, mahasiswa sendiri yang rugi. Tidak bisa ikut wisuda di bulan November. Ini contoh kecil. Kenapa saya membuka hal ini? Karena ini termasuk dalam suatu manajemen kepemimpinan yang akan kita bahas nanti. Ya, akan kita bahas nanti, yaitu manajemen kepemimpinan. Bagaimana kita selaku pribadi, diri kita sendiri dipimpin oleh diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi leader yourself. Pimpin dulu dirimu. Kita memimpin diri kita. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu dan lain-lain itu kita terapkan pada diri kita. Ketika kita bangun pagi, ya, kita bangun pagi, apa yang kita lakukan itu harus sudah terplanning, sudah terencanakan. Kita bangun pagi, kita prayer, sholat subuh, dan lain-lain, dan seterusnya, itu sudah kita rencanakan. Kita planning hari ini kita mau ngapain, itu harus sudah ada. Nggak ada bangun pagi, atau malah nggak bangun pagi, nggak sholat subuh, malah rebahan terus. Nah, itu bukan karakter manusia yang bisa menjadi pemimpin yang baik. Walaupun ya penjenengan umpamanya bos ya, juragan gitu, atau pimpinan suatu direktur suatu perseroan, PT atau firma apapun, penjenengan juga harus disiplin, juga harus bangun pagi, juga harus, karena sebagai contoh dan suri teladan dari orang-orang yang penjenengan pimpin. Jadi orang-orang yang penjenengan pimpin sehingga bisa menjadi contoh bagi mereka. Itu salah satu poin kepemimpinan. Baik, kita bisa masuk ke materi. Mbak Emil ada nggak ini? Bisa share screen atau ini kalau share screen gimana ya? Bentar, saya juga nyoba. Share ini, saya sudah host.
Oh, belum masuk saya. Dibuka dulu itu. Gimana? Sudah terbaca ya? Rekan-rekan? Halo? Udah, Pak. Sampun, Pak, sampun. Ya, terima kasih. Yang pertama, di sini kita akan membicarakan leadership atau manajemen kepemimpinan yang sehat. Karena ada kepemimpinan yang tidak sehat. Ya, kita ngambil tema manajemen kepemimpinan yang sehat. Adakah yang bisa membantu saya perbedaan leader dan leadership? Ada yang bisa bantu saya? Ini para calon sarjana. Tolong yang bisa open cam dong. Saya biar bisa hafal teman-teman. Ini ada Pak Ibnu, ada Pak Bangun Harjo. Bener nggak sih? Purwanto. Ini alamat apa nama Pak ini Pak Bangun ini? Alamat ya, bukan namanya. Ini ada Pak Ibnu Prastomo. Siapa lagi ini? Ya, Pak. Ya, calon sarjana. Kita sambil diskusi ya. Pak Ibnu Prastomo ini rumahnya mana Pak? Rumah saya di Sragen, Pak. Sragen Kota. Luar biasa ini dari Sragen kuliah di Staimas. Berapa tahun Pak kuliah di Staimas Pak? Kurang lebih hampir 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Luar biasa itu. 4 tahun dari Sragen sudah bisa lulus itu sesuai target. Targetnya 4 tahun, 3 tahun apa 6 tahun Pak Ibnu kemarin? 3 tahun setengah kemarin 3 tahun targetnya. setengah. Oke, luar Ya. biasa. Jadi nggak jauh-jauh dari target. Itu sudah Ya. bagus. Sudah punya manajemen waktu. Penjenengan sudah kerja Bapak? Untuk sementara ini belum kerja, masih usaha barbershop sama pertanian, Pak. Bidangi pertanian. Usaha barbershop. Ya, Luasnya barbershop. sudah. Ya, penjenengan pemiliknya. Ya, pemilik ya, Pak. Wah, luar biasa. Karyawannya berapa, Pak? Masih dipegang sendiri, Pak. Oke, enggak apa-apa. Pertanian apa itu usahanya? Pertanian menanam padi, Insya Allah. Menanam padi. Ya, kurang lebih satu hektar lah. Luar biasa. Nggih, alhamdulillah Pak Ibnu Prastomo. Ya, Pak. Penjenengan usaha barbershop juga bertani, punya sawah 1 hektar, luar biasa itu. Wah, saya pengen ini. Nah, Ya.
Maaf, sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Istri sudah bekerja di kantor kelurahan. Istri bekerja di kantor kelurahan. Putranya berapa? Belum, Pak. Untuk sementara Allah belum kasih amanat. Ikhtiar Bapak, ya ikhtiar luar Amin, biasa. Pak. Semoga Ya, nanti Allah minta segera doanya, memberikan Pak. ya rezeki keturunan. Nanti sudah rezeki lulus sarjana, rezeki panennya oke, nanti rezeki putranya juga banyak, keturunan yang Amin, soleh Pak. soleha. Iya. Ya, Amin. Iya. ini sebelumnya yang ini Pak Bangun ini namanya Pak siapa Pak? Mohon maaf Pak Bangun ini. Suaranya Pak dibuka mute, unmute. Itu mic-nya dibuka dulu. Di dicoretnya itu. Ini dari Seragen juga. Coba host bisa nge-mute nggak ya host? Itu Pak, yang silang mic-nya itu Pak, yang gambar mic dipencet Pak. Ya, mungkin belum bisa connect. Ya, gini ya teman-teman. Pak Ibnu, kembali Pak Ibnu ini yang lain kok nggak buka ya? Iya, siapa? Ya. Jangan periksa bedanya leader sama leadership nggak Pak kira-kira? Gimana, Pak? Bedanya leader dan leadership perso nggak? Kalau pas di barber, Enggak. Ini kan kita membahas leadership ya, leadership. ya, Ini di materi kebaca ya, ya leadership. materi, iya Pak. Soalnya gini, saya ini sambil online di rumah sakit Pak saya Pak. Oh, Jadi suaranya agak nggak dengar-dengar. oke, di rumah sakit kenapa, Mas? Mau meriksain saudara cek torak jantung karena mau masuk PT perusahaan di PT Batubara Palembang Pak. Oh, check up. Iya, Ya, itu nggak sakit, nggak apa-apa sampai di sini. iya, iya Oke, Pak. sambil gini tak terangin aja ke teman-teman. Yang Iya. pertama, leader sama leadership itu beda ya. Kalau leader itu barangnya, leader itu pemimpinnya, pelakunya. Kalau leadership itu sifatnya, kepemimpinannya. Ya, itu yang pertama. Terus kita yang akan bahas adalah manajemen kepemimpinan yang sehat. Berarti sifatnya, sifat kepemimpinannya. Bukan kita bahas pemimpinnya ya, bukan bahas orangnya, tapi sifat dan karakternya. Oke, saya lanjut. Nih, ini yang slide kedua terbaca. Ada Terbaca. hakikat Terbaca, Pak. baca nggih. Hakikat manajemen kepemimpinan dalam organisasi kerja. Nah, otomatis kalau ada kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan itu ada pemimpin, ada yang dipimpin. Dalam suatu lembaga atau organisasi, ketika ada satu atau dua orang, lebih dari dua orang, itu sudah bisa disebut organisasi. Jadi di sini kalau kita bicara hakikat manajemen kepemimpinan dalam organisasi kerja, yang pertama adalah keberadaan organisasi membantu para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara pribadi ataupun keluarganya. Contohnya tadi Pak Ibnu sudah berkeluarga, sudah punya istri. Semoga hanya satu ya Pak, karena ada istri 2, 3, dan selanjutnya. Nah, Ya, jadi istri 1 dulu. Istri 1 itu dipenuhi kebutuhannya maksimal, hidupnya harmonis, sakinah mawaddah warahmah. Terus nanti ada amanah di putranya juga. Jadi kalau contoh organisasi paling kecil adalah keluarga. Ketika nanti teman-teman, ini banyak yang jomblo ini, calon wisudawan saya apalah ya, Wahyu, dan lain-lain itu tadi, Anissa, itu banyak yang masih jomblo, masih muda-muda. Lah itu silahkan mulai dari sekarang, di manage pola hidupnya, cara memimpin dirinya sendiri itu di manage, diatur. Bagaimana nanti akan
membuat organisasi kecil yaitu keluarga. Atau dalam sekarang kalian punya organisasi kecil keluarga bersama orang tua, ada ayah, ada ibu, ada saudara. Itu termasuk organisasi. Ya, bagaimana kalian berkomunikasi dengan keluargamu itu termasuk dalam organisasi kecil. Atau bagaimana kebutuhan anggota keluarga itu terpenuhi, kebutuhan orang tua, kebutuhanmu dan saudara-saudaramu. Itu salah satu manajemen kepemimpinan dalam organisasi. Kalau kita masuk ke organisasi yang lebih besar lagi, organisasi kerja, ada ke organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Yang kedua, keberadaan kepemimpinan sangat sentral untuk membawa organisasi kerja mencapai tujuannya. Kinerja yang dinamis sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi, dalam suatu organisasi itu harus punya tujuan atau goal. Ya. Kalian teman-teman tadi goalnya kuliah, lulus dan kerja, itu goalnya. Kalau di keluarga punya tujuan atau goalnya membina keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah. Kalau organisasi yang profit, jadi cari laba, tujuannya apa? Tujuannya mendapatkan laba yang setinggi-tingginya. Tujuan yang kedua menjual produknya seluas mungkin dan lain-lain. Nah, tujuan-tujuan itu atau goal itu diarahkan dengan kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang sehat. Cara mengatur yang baik, kemudian pemimpinnya atau orangnya, pelakunya juga sehat, juga baik, punya pemikiran yang luar biasa dan lain-lain. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan yang ketiga, pemimpin merupakan simbol, ya, orang atau pelaku. Pemimpin merupakan simbol karakter dan performan dari organisasi kerja. Jadi seorang pemimpin, orangnya itu merupakan karakter organisasi, juga performannya dari organisasi itu terlihat dari pemimpinnya. Cara kepemimpinannya yang on the track, yang sesuai dengan regulasi yang ada, itu menjadi simbol dari suatu organisasi. Kemudian yang keempat, manajemen dan kepemimpinan dua sisi keping mata uang yang tidak terpisahkan. Ada kata-kata manajemen, ada kata-kata kepemimpinan. Manage itu ada artinya mengatur. Ya, kalau manajemen berarti mengatur, memimpin. Sama dengan kepemimpinan. Nanti akan ada sedikit penjelasan khusus antara manajer dan leader atau manajemen dengan kepemimpinan. Tapi yang jelas itu bagikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi saling mendukung antara manajemen dan kepemimpinan. Selanjutnya, kalau kita bicara organisasi, itu ada unsur-unsur organisasinya. Di sini kami menggambarkan ada 6 unsur organisasi. Di situ kami gambarkan sebagai lingkaran-lingkaran ya. Kebaca deh, terbaca nggih, itu lingkaran-lingkaran dari nomor 1 sampai nomor 6. Kalau kita pelajari, bisa dibaca dibalik dari 6 ke 1 atau dari 1 ke 6, itu bisa. Kita mulai dari 1 dulu. Yang pertama adalah organisasi. Di sini adalah lingkup yang luas. Lingkup yang luas. Organisasi lingkaran paling pinggir ya. Organisasi itu lingkaran paling pinggir, yang paling jelas itu. Itu adalah lingkup yang luas dari suatu organisasi. Di ring kedua, nomor 2, itu adalah manajemen. Di ring kedua adalah manajemen. Manajemen itu apa? Nanti akan terangkan di belakangnya lagi bagaimana itu suatu manajemen.
Kemudian yang rank selanjutnya adalah kepemimpinan. Jadi skupnya agak lebih spesifikasi lagi, lebih kecil lagi. Tadi ring organisasi, kemudian ring manajemen, kemudian yang ketiga adalah ring kepemimpinan. Jadi karakter pemimpin-pemimpin yang ada di organisasi tersebut. Karena kalau kita bicara kepemimpinan, dalam organisasi akan banyak pemimpin di situ. Dalam suatu organisasi yang besar akan banyak pemimpin. Dari level pemimpin bawah sampai paling atas. Atau middle manager, ada CEO, ada direktur, dan lain-lain. Jadi banyak pemimpin di situ. Jadi itu di bawah range management. Kemudian yang keempat, ini paling utama sebenarnya, adalah komunikasi atau communication. Bagaimana suatu organisasi dibangun dengan sebuah komunikasi yang baik antara anggota dan level kepemimpinannya. Itu yang utama nanti, komunikasi. Kemudian yang kelima, decision maker atau pengambilan keputusan. Setelah berkomunikasi dengan banyak orang di organisasi, setelah berkomunikasi dengan para pemimpin dan yang dipimpin, nanti ada suatu decision maker atau pengambilan keputusan untuk mengambil strategi-strategi atau langkah yang terbaik dalam suatu organisasi. Karena tanpa pengambilan keputusan, strategi tidak bisa digunakan. Yang jelas, pengambilan keputusan yang tepat, langkah-langkah yang tepat itu akan terbentuk dan langkah strategis akan terbentuk. Dan ring yang terakhir adalah hati nurani. Jangan disingkat ya, kalau disingkat itu menjadi partai. Hanura itu. Jadi tidak usah disingkat karena hati nurani. Dari lubuk hati yang paling dalam. Ketika nomor 6 ini, hati nurani ini tidak baik, semua akan tidak baik. Ketika dalam organ tubuh hatinya busuk, semua akan busuk, semua akan rusak. Karena hati adalah penyaring segalanya. Kalau kita sebagai manusia, hatinya sudah tidak baik, hatinya sudah rusak, semua organ akan rusak. Ataupun sifatnya secara hatinya itu buruk, dia iri, dengki, dan lain-lain, memusuhi banyak orang, itu akan rusak. Itu sudah jelas. Jadi poin inti di organisasi adalah hati nurani. Sama ketika kita sebagai pribadi manusia pun masuk ke dalam unsur organisasi bisa. Jadi pribadi juga ada hati nurani, ada pengambilan keputusan, ada komunikasi, ada kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Karena kita sebagai umat muslim adalah khalifatul fil ard. Jadi kita pemimpin di dunia ini. Pribadi diri kita itu sebagai pemimpin. Minimal memimpin diri kita masing-masing dengan hati nurani yang baik. Oke, selanjutnya di sini ada kaidah-kaidah organisasi modern. Organisasi bertambah besar, otomatis itu ketika orang-orang baik di dalamnya, organisasi akan berproses dari 0 menjadi angka 9. 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 9. Hingga menjadi organisasi yang besar. Pendirinya 1, 2 orang. Contohnya ya. Lama-lama tambah anggota, 3, 4, 5, sampai ribuan. Itu organisasi berproses dari 0, tidak ada, kemudian muncul hingga menjadi besar. Kemudian selanjutnya pengelolaan data semakin cepat. Otomatis itu juga berpengaruh di dalam organisasi modern, pengelolaan data akan semakin cepat. Yang ketiga, penggunaan staf lebih intensif. Karena semakin besar, otomatis staf, karyawan, pekerja, dan lainnya juga akan semakin banyak, semakin intens untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Selanjutnya, kecenderungan spesialisasi. Ada suatu pengkhususan atau spesifik atau spesialisasi dari organisasi.
Jadi nanti teman-teman akan di dunia kerja akan mengalami itu. Persiapkan diri penjenengan ketika nanti melangkah ke dunia kerja yang belum bekerja ya. Kalau yang sudah bekerja, ini sebagai penambah ilmu penjenengan diterapkan di aplikasi dunia kerja. Kemudian adanya prinsip-prinsip dan asas organisasi. Perumusan tujuan yang jelas, goal tadi, kemudian pembagian kerja atau job description, kemudian ada delegasi kekuasaan atau delegation of authority, kemudian ada rentang kekuasaan, ada tingkat pengawasan, ada kesatuan perintah dan tanggung jawab, kemudian ada koordinasi. Nah, di sini apabila semua dalam organisasi modern itu sudah berjalan menjadi unsur organisasi yang lengkap. Itu teman-teman. Oke, saya lanjut. Dalam suatu organisasi mempunyai aset ya atau harta kekayaan dari organisasi itu kami istilahkan 7S. Di dalam organisasi itu ada sistem. Harus ini ya, berjalan sistem yang baik untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian yang kedua adalah strategi. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu namanya strategi. Ada sistem, ada strategi. S yang ketiga adalah structure atau struktur. Nah, ada struktur organisasi. Dari pimpinan sampai bawahan, dari atasan, bawahan, mandor, supervisor, dan lain-lain. Itu struktur. Dimanapun organisasi, idealnya ada struktur organisasi. Dan cara kerjanya pun akan terstruktur dengan baik. S yang keempat adalah style. Style itu gaya. Di dalam organisasi, tadi saya sudah matur, ada banyak pemimpin di sana. Dan stylenya akan beda-beda. Gayanya pun akan beda-beda. Organisasi dengan satu dengan organisasi yang lain itu pun stylenya beda-beda, gayanya beda-beda karena tujuannya beda-beda, cara kerjanya pun beda-beda, namanya style. S yang kelima itu staff atau karyawan atau pegawai. Nah, staf pegawai itu dan juga pimpinan tidak terlepas dari S yang keenam, yaitu skill. Skill itu keahlian tugas, pembagian kerja, job description, dalam suatu manajemen namanya the right man on the right place. Penempatan orang yang benar, di mana orang itu diletakkan sesuai dengan kemampuannya. Itu the right man on the right place. Sesuai skillnya. Kalau ahli ekonomi diletakkan di perbengkelan, contohnya ya, itu nggak jadi. Karena dia biasanya bengkel. Nanti akan rusak kalau ditekan di bengkel. Dia akan terima bongkar dan tidak terima pasang. Karena hanya pahamnya ekonomi, ilmu ekonomi. Atau ahli hukum diletakkan di teknik mesin, tidak bisa juga. Jadi semua itu sesuai dengan skill dan keahlian masing-masing. Nah, itu banyak contoh ya ketika dalam organisasi tidak jalan karena ditempatkan orang yang salah dalam suatu divisi atau unit kerja. S yang terakhir adalah share value. Jadi nilai. Ya, nilai itu juga poin utama dari kekayaan organisasi. Saya ulangi, dari yang pertama tadi adalah sistem, kemudian strategi, structure, style, staff, skill, and share value. Itu dari kekayaan organisasi. Ketika itu sudah lengkap dalam organisasi, insya Allah organisasi akan jalan dengan baik
organisasi akan maju dan berkembang dengan pesat. Kemudian next, ini nanti agak panjang karena waktunya lama ya. Nah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri atau Staimas Wonogiri. Sudah jelas berarti ya. Agamanya Islam. Bagaimana kita melihat perspektif manajemen atau kepemimpinan dalam perspektif Islam? Karena kita sekolah di keagamaan Islam. Di sini jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah juga, dan kita tadi juga punya suri toladan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jelas di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu terdapat suri teladan yang baik. Kebetulan kemarin juga habis bulan Maulid ya, bulan Maulid kita memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, dan semua tentang Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita. Terutama sesuai dengan tema kita adalah tentang kepemimpinan hari ini. Bagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW? Sekali lagi patut kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa karakter tersebut yang pertama adalah amanah. Amanah. Percaya, kepercayaan. Kemudian tabligh, itu menyampaikan. Yang ketiga adalah fatonah, kecerdasan dan kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah sidik, kejujuran. Nah, sehingga Rasulullah itu disebut sebagai Al-Amin ya, karena sangat-sangat jujur. Sidik. Dalam konteks era modern yang penuh dengan perubahan dan perkembangan, karakteristik kepemimpinan dalam lembaga Islam saat ini dapat mengacu pada kepemimpinan Rasulullah pada saat itu. Saat memimpin Mekah hingga hijrah memimpin Madinah, itu Rasulullah luar biasa. Dengan karakter empatnya tadi. Nah, di sini pentingnya motivasi dan komunikasi dalam kepemimpinan berbasis masyarakat ditekankan di masa Rasulullah. Sudah diterapkan juga tentang komunikasi. Di sini pendekatan integritas dalam hubungan dengan para sahabatnya, contohnya. Jadi Rasulullah itu sering berkomunikasi, sering diskusi dengan para sahabatnya. Kemudian ada prinsip keteladanan juga menjadi kunci, di mana Rasulullah memberikan contoh yang baik, tadi uswatun hasanah, kepada umatnya. Dan itu diwajibkan, diharapkan kita bisa untuk mengikuti. Kita mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hal ini mencakup teladan yang baik dan menciptakan lingkungan yang positif. Ya, ini utama. Ketika lingkungan kita tidak tercipta lingkungan yang positif, akhirnya akan tidak baik. Orang akan iri dengan orang lain, orang akan dengki dengan orang lain, orang akan sakit hati dengan orang lain, dan itu akan aura negatifnya akan luar biasa. Sikut-sikutan, rebutan jabatan, dan lain-lain itu luar biasa. Itu bisa merusak karakter organisasi dan bisa memperlambat kemajuan organisasi. Beberapa aspek yang dapat diambil sebagai teladan dari kepemimpinan Rasulullah melibatkan. Yang pertama adalah musyawarah dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi di zaman Rasulullah sudah ada musyawarah dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan tidak arogansi suatu pemimpin ya.
Jadi ketika pemimpin mengharapkan atau menjadikan, oh ini saya harus A, padahal ada opsi B, ada opsi C, ada opsi D, tapi nggak mau seorang pemimpin tetap saya harus A, tanpa ada musyawarah dan pengambilan keputusan dengan para pimpinan yang lain ataupun para anggota organisasi yang lain. Rasulullah mengutamakan musyawarah dalam menghadapi keputusan besar, melibatkan para sahabatnya untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam. Contohnya terlihat saat membahas strategi dalam perang Uhud. Ini contohnya saja. Dan banyak strategi-strategi perang yang dibahas bersama Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Yang kedua, setelah musyawarah, yaitu adalah akhlakul karimah. Rasulullah selalu menunjukkan akhlak yang mulia dalam tindakannya sehari-hari, menciptakan suasana yang menyenangkan, santai, dan terbuka. Ya, sekali lagi Rasulullah menciptakan suatu hal yang mulia dalam tindakan sehari-hari, menciptakan suasana yang menyenangkan, having fun, santai, dan terbuka. Kelembutan, sopan santun, dan tidak pernah mencela menjadi bagian dari kepribadian. Luar biasa, begitu mulianya Rasulullah. Bagaimana dia menghormati umatnya, bagaimana dia menghormati sahabatnya, bagaimana dia menghormati seorang budak yang sudah dimuliakan seperti Bilal bin Rabah, sehingga Bilal diutus untuk azan, mengundangkan azan pertama. Itu luar biasa. Kadang kita lupa di saat modern ini sekarang, ketika sudah menganggap diri kita adalah pemimpin, dia yang paling tinggi, menganggap orang semua itu di paling bawah, di bawahnya. Itu yang kejadian zaman sekarang, banyak yang seperti itu. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Jadi tetap sopan santun dan tidak telah mencela pada siapapun. Selanjutnya adalah kebijaksanaan dalam bersikap. Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan dalam menangani konflik seperti saat perselisihan antara kepala suku terkait penempatan Hajar Aswad di Ka'bah. Jadi zaman dulu di Mekah itu banyak suku, kaum Quraisy, banyak sekali. Itu bersih tegang ketika akan menempatkan pembangunan kembali dan menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sehingga Rasulullah dengan bijaksananya secara adil meletakkan sebuah kain untuk meletakkan Hajar Aswad di situ, dan kain itu dipegang oleh semua kepala suku sehingga semua merasa berpartisipasi dalam memasang Hajar Aswad itu. Ini contoh kebijaksanaan dan keadilan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya mengutamakan kepentingan bersama. Rasulullah selalu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Memberikan prioritas pada kebutuhan sahabat dan keluarganya sebelum dirinya sendiri. Jadi ketika Rasulullah itu melihat para sahabat umatnya tidak makan, Rasulullah tidak akan makan. Jadi contohnya Rasulullah akan makan belakangan, dia akan mengutamakan kaumnya, umatnya, sahabatnya. Ini contoh dari segi makan dan yang lain-lain. Jadi tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Beda dengan sekarang. Ya, sekarang banyak pribadi-pribadi itu yang mengutamakan dirinya sendiri, ego pribadi. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa usaha, yang penting saya maju, yang penting saya kaya, tidak peduli dengan orang lain. Kadang seperti itu. Bahkan ada kasus yang barusan viral juga. Seseorang diangkat P3K, tapi istrinya malah dicerai.
Nah itu kan luar biasa aneh itu. Ketika dia sudah mulai menginjak karir yang bagus, istrinya dan anaknya yang selama ini mensupport, mendorong dia dalam keprihatinan malah dicerai. Itu aneh itu terjadi dan viral kemarin. Jadi dia tidak mementingkan kebutuhan yang lain, tapi ego pribadi yang dibentuk. Itu contoh-contoh yang tidak baik. Selanjutnya sifat yang rendah hati. Rasulullah Muhammad SAW menonjolkan sifat rendah hati, tidak memandang dirinya lebih tinggi dari orang lain, seperti yang saya haturkan tadi. Contohnya terlihat ketika beliau turut serta dalam pekerjaan fisik seperti penggalian parit, menunjukkan kesederhanaan dan keterlibatan langsung beliau. Gitu. Kondak ya, perang Kondak itu kan membuat parit. Jadi Rasulullah juga ikut melakukannya. Tidak hanya diam saja, tinggal tunjuk sana tunjuk sini pada semua sahabat ataupun umatnya. Nah, itu tadi kepemimpinan dalam karakter Islam. Kita lanjut, kita kaitkan dengan yang kepemimpinan umum. Di sini ada all successful endeavors are the result of human effort. Thus, the ability to influence other is a derivation. Interpersonal communication, personal interactive skill, Jungian type, personality indicator, self-evaluation, motivating, ada Maslow hierarchy, dan team building and change. Nah, di sini akan saya tekan satu persatu. Ada manajemen konflik dari Thomas Gilman konflik, seperti apa itu caranya, conflict style and consequence. Ada problem solving, bagaimana menyelesaikan masalah lewat formal teknik, Alamo, cost mapping. Yang pertama ada awareness, ability, and commitment. Selanjutnya akan saya terangkan satu persatu. Di sini adalah awareness atau kesadaran. Kesadaran adalah suatu kondisi kesadaran. Sadar, manusia secara sadar. Jadi tidak terpengaruh apapun. Jadi dia secara sadar hati nurani dan pikirannya sendiri. Kesadaran adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri, orang lain, peristiwa, dan situasi secara langsung. Jadi ketika lingkunganmu, harus kamu analisis secara sadar diri, secara kesadaran. Teman-teman harus mampu mengenali diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Secara langsung loh ini ya, sekali lagi secara langsung. Kalian harus belajar sadar. Jadi bisa mengetahui SWOT-mu sendiri, strength, weakness, opportunity, dan treatment-mu sendiri seperti apa. Kemudian kamu bisa baru mempelajari orang lain dengan sadar. Yang ketiga, kesadaran adalah kemampuan untuk menilai dampak tindakan terhadap situasi orang lain serta melakukan refleksi diri secara kritis. Jadi ketika kamu melakukan kesalahan, itu kamu bisa memperbaiki secara sadar. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kamu juga bisa secara sadar mengetahui bahwa orang itu salah dan kamu bisa membantu untuk membenarkan. Itu suatu kesadaran, kemampuan untuk
menilai dampak tindakan terhadap suatu situasi. Yang terakhir, kesadaran adalah proses pengembangan yang merupakan fungsi dari pengalaman, komunikasi, penemuan jati diri, dan umpan balik. Jadi, kesadaran adalah kemampuan kamu secara sadar diri untuk mengembangkan diri kamu, kemudian dari pengalamanmu, dari komunikasi kamu, dan penemuan jati diri kamu, serta umpan balik atau feedback dari kamu sendiri ke orang lain. Itu namanya kesadaran. Selanjutnya, setelah kesadaran adalah ability atau kemampuan. Tadi awareness, kesadaran, sekarang ability atau kemampuan. Kemampuan untuk mempelajari dan memahami isu-isu dalam dasar karir. Ya. Kemudian teman-teman harus mampu. Sejak dan kesadaran juga harus ada sejak teman-teman kuliah. Yang kedua adalah kemampuan untuk memimpin merupakan fungsi dari pengaruh kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menyelesaikan konflik atau manajemen konflik, kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving tadi, dan mengambil keputusan atau decision maker. Kemudian fungsi selanjutnya sebagai anggota tim, kita mempengaruhi orang lain dalam upaya kolaboratif untuk menemukan ide yang lebih baik dan memecahkan masalah secara bersama. Selanjutnya komitmen. Setelah mempunyai kesadaran, kemampuan, disempurnakan dengan komitmen, yaitu bagi para pemimpin, satu hal yang mengarah pada kedewasaan adalah pengakuan penuh bahwa keputusan seseorang berdampak, baik positif maupun negatif, pada kehidupan orang lain. Dan bahwa setiap upaya untuk memecahkan masalah mungkin berdampak negatif pada sebagian orang, sekaligus membantu orang lain. Dalam skenario tanpa kemenangan, seseorang tetap harus membuat keputusan yang sulit. Di sini harus ada komitmen antara pimpinan utama, para pimpinan middle, dan level terendah. Bagaimana ketika pengambilan keputusan itu mempengaruhi orang lain. Jadi komitmen bersama ini dibangun keputusan yang berguna bagi orang lain secara positif, dampak yang positif. Nah, selanjutnya, atribut seorang pemimpin. Yang pertama adalah visi. Pemimpin harus punya visi yang membimbing. Pemimpin yang efektif tahu apa yang ingin mereka lakukan dan memiliki karakter yang kuat untuk mencapai tujuan mereka, baik dalam menghadapi tantangan maupun kegagalan. Pemimpin yang efektif menetapkan tujuan yang dapat dicapai. Jadi harus punya visi ke depan. Contoh, direktur itu harus punya visi. Di dalam nanti bulan November harus mencapai target laba 100 juta umpamanya. Itu harus punya visi seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan laba 100 juta harus menjual produk harus berapa, sampai mana saja. Kemudian juga dia harus meletakkan risiko. Ya, visinya setelah punya tujuan harus ada risiko. Maunya risiko gini. Ketika nanti tidak mencapai profit 100 juta, apa akan yang dilakukan? Atau penjualannya kurang maksimal, apa yang harus dilakukan? Itu yang punya visi-visi ke depan seorang pemimpin. Yang kedua adalah integrity atau integritas. This is because they know who they are. Karena mereka tahu siapa mereka. Effective leaders are also aware of their weakness. They only make promise they can follow through on. Ya. Ketika pemimpin yang efektif juga sadar tentang kelemahan mereka.
Sekali lagi, pemimpin yang efektif harus sadar kelemahan mereka. Mereka hanya membuat janji dan itu tidak bisa. Jadi ketika harus tahu SWOT-nya, itu adalah pemimpin yang berintegritas. Strength, weakness, opportunity, and treatment. Kemudian honesty. Leaders convey an aura of honesty in both their professional and their personal life. Pemimpin harus jujur. Honest itu jujur. Kemudian trust atau kepercayaan. Effective leaders the trust of their followers and acts on behalf of their followers. Jadi, pemimpin yang efektif itu harus mendapatkan kepercayaan dari anggotanya atau orang-orang yang dipimpinnya. Harus bisa dipercaya. Setelah jujur harus dipercaya. Jadi tidak boleh sering bohong atau sering bagaimana membuat data-data yang tidak valid. Itu harus tidak boleh. Itu seorang atribut pemimpin. Kemudian selanjutnya dedikasi. Pemimpin yang efektif harus berdedikasi pada tugas yang dibebankan kepadanya dan akan bekerja dengan tekun demi kepentingan bawahannya. Pemimpin akan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk tugas tersebut ketika diperlukan. Selanjutnya adalah karisma. Ini mungkin salah satu atribut yang paling sulit dikembangkan. Karena karisma menunjukkan kedewasaan, rasa hormat kepada pengikut, kasih sayang, selera humor yang tinggi, dan kecintaan terhadap kemanusiaan. Hasilnya adalah para pemimpin memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain agar bisa menjadi unggul dan bisa menjadi yang terbaik. Kemudian pemimpin yang selanjutnya adalah bisa mendengarkan. Pemimpin mendengarkan adalah atribut yang paling penting. Dengarkan pengikut Anda atau saran-saran usul-usul dari pengikut Anda itu diterima. Dan selanjutnya, ini kita baru 1 jam loh ya. 1 jam. Yang pertama adalah self-evaluation atau evaluasi diri. Pemimpin harus bisa berasumsi bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Anda menghasilkan situasi yang berada dalam kendali Anda. Seorang pemimpin harus bisa mengendalikan diri, harus bisa mengevaluasi diri. Bahwa sikap yang Anda tunjukkan adalah penilaian Anda. Kemudian bahwa apa yang Anda pikirkan dan lakukan dalam kehidupan pribadi Anda adalah apa yang akan Anda tuai dalam kehidupan publik dan perusahaan Anda. Anda adalah apa yang Anda pikirkan dan yakini sesuai hati nurani dan langkah-langkah strategi yang Anda lakukan. Jika Anda tidak pernah menghadapi tantangan, Anda tidak akan pernah tahu nilai diri Anda. Jadi self value-nya akan tidak terasa ketika Anda dalam memimpin itu mulus-mulus saja, tidak ada tantangan ataupun tidak ada hambatan yang lain. Itu yang harus kita hadapi dalam suatu kepemimpinan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah motivating atau motivasi. Seorang psikolog dari Amerika, Abraham Maslow, seorang peneliti dan pendidik juga menerapkan ilmu ini di abad ke-20. Adam Maslow create his famous hierarchy of need based on his observation that some needs take precedence over others. Jadi Maslow itu membuat hierarchy of need, dari tingkatan kebutuhan dasar dari manusia. Itu bisa untuk memotivasi kita sebagai pribadi dan memimpin. Gambarnya itu berbentuk segitiga dari Maslow need hierarchy tadi. Yang paling atas adalah self actualization atau reaching potential.
Kemudian ada esteem needs, responsibility, recognition. Di esteem need ini adalah suatu tanggung jawab dan pengakuan dari orang lain. Kemudian ada social needs, companionship, attention, and love. Ketika kita bicara dengan kebutuhan sosial, itu hubungannya dengan antar sesama. Kalau bahasa di Islamnya adalah hablum minannasnya. Kemudian needs yang selanjutnya adalah safety, security needs, avoid of risk, harm, and pain. Safety, security needs di sini bisa dicontohkan kebutuhan dasar secara aman pribadi. Kita memakai baju, kita berlindung di dalam rumah, kita memakai kendaraan yang aman, itu adalah safety security needs. Contohnya seperti itu. Yang terakhir adalah psychological needs. Food, clothing, shelter, comfort, self, and privacy yang lain. Jadi secara psikologi, kebutuhan psikologi, kita butuh kenyamanan, kita butuh makan, kita butuh privacy, itu namanya psychological need. Itu teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Kemudian selanjutnya tentang konflik. Di sini ada teori Thomas Gilman Conflict Style atau terkenalnya TKI. Ini suatu model yang mengidentifikasikan 5 gaya utama yang digunakan individu untuk merespon dan mengelola konflik. Model ini memplot gaya-gaya tersebut berdasar pada 2 dimensi. Yang pertama adalah ketegasan atau assertiveness, sejauh mana seseorang berusaha memuaskan kepentingannya sendiri. Dia tegas. Kemudian yang kedua adalah kerjasama atau cooperativeness. Sejauh mana seseorang berusaha memuaskan kepentingan pihak lain. Jadi dimensi manajemen konflik dari Thomas Gilman ini ada 2 dasarnya, yaitu ketegasan pribadi, dia mementingkan diri sendiri, atau kerjasama, mementingkan orang lain. Nah, gaya konflik itu ada 5. Yang membentuk kerangka kerja yang berguna untuk memahami bagaimana orang melihat dalam situasi konflik. Kunci deskripsi singkat di sini adalah yang pertama, competing atau bersaing. Competing, tegas, sifatnya tegas, tidak kooperatif, ya, karena bersaing itu harus cari menang, makanya tegas dan tidak kerjasama. Mencoba memenangkan konflik dengan mengorbankan orang lain. Bertujuan mencapai tujuan sendiri dengan kekuatan tanpa mempedulikan kebutuhan orang lain. Nah, ini gaya konflik yang pertama itu sangat tidak baik ya. Karena modelnya bersaing, competing, isinya tegas, tidak kerjasama. Dia menyelesaikan konflik dengan mengorbankan orang lain. Dia merasa kuat tanpa ada bantuan orang lain. Gaya yang kedua dalam menyelesaikan konflik adalah menyesuaikan diri, or accommodating. Di sini tidak tegas, tidak ada ketegasan, karena muncul kooperatif, kerjasama. Dia akan mengabaikan kepentingannya diri sendiri untuk memuaskan kepentingannya orang lain. Jadi dia tetap akan kerjasama dan mengutamakan orang lain. Mungkin dilakukan untuk menjaga keharmonisan atau karena merasa posisinya yang tidak pas. Itu kan dengan menyesuaikan diri. Gaya penyelesaian konflik yang ketiga adalah avoiding atau menghindar. Jelas ya, kalau dia menghindar itu lari dari masalah. Secara tidak tegas. Dan dia pun tidak kooperatif. Tidak kerjasama. Karena dia tidak segera mengejar
kepentingannya diri sendiri maupun orang lain, mereka akan menunda atau menghindari tugas atau menarik diri dari situasi konflik. Dia akan lari dari kenyataan, dia akan sembunyi. Itu juga buruk karena dia akan menghindar, tidak menghadapi apa itu kenyataan, apa itu masalah, tantangan dan lain-lain. Yang kelima adalah compromising atau kompromi. Tingkatnya menengah antara tegas dan kerjasama. Itu masuk semua antara tegas dan kerjasama. Mencari penyelesaian yang dapat diterima dan memuaskan sebagian dari kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Biasanya dengan melakukan memberi dan menerima take and give atau membagi perbedaan atau diskus bersama. Jadi ada 5 gaya kepemimpinan yang ketika situasi konflik itu dihadapi. Bersaing, menyesuaikan diri, menghindar, berkolaborasi, atau kompromi. Oke, kami lanjutkan. Nah, ada kompetensi manajemen. Kita sekarang sudah masuk ke manajemen. Tadi kepemimpinan, sekarang manajemen. Kompetensi manajerial. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Itu namanya kompetensi manajerial. Kalau kompetensi teknik, itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi tidak besar organisasi, tapi hanya berdivisi tiap jabatan. Kalau kompetensi sosiokultural, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, kemasyarakatan, etika, nilai-nilai, norma, hukum, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Jadi sangat luas ketika kompetensi sosial kultural tersebut. Nah, ketiganya ini, baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural harus dimiliki seorang manajer atau seorang pemimpin. Selanjutnya, menurut Peter Delisle, kepemimpinan atau leadership is the ability to influence others with or without authority. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses kemampuan untuk mempengaruhi atau mengkoordinasi dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan perubahan ke arah yang lebih positif, baik itu punya kekuasaan atau tidak kekuasaan. Nah, diperlukan kreativitas, inovasi, responsivitas, transformasional, motivator, dan sebagai panutan. Nah, pengaruh kepemimpinan mohon maaf. Di sini pengaruh kepemimpinan adalah komponen terpenting yang dapat dilihat dari tanggung jawab seorang manajer adalah kepemimpinan atau leadership. Yang kedua, kepemimpinan adalah proses pemberian pengaruh pemimpin terhadap pengikut dalam situasi tertentu. Yang ketiga, tujuan pemberian pengaruh untuk mendapatkan keterikatan atau komitmen dan kerjasama pengikutnya, menggerakkan pengikutnya untuk mencapai sasaran yang telah disetujui, menggunakan sebaik-baiknya keterampilan, energi, serta bakat pengikutnya. Di sini pengaruh dari kepemimpinan. Selanjutnya, 8 peran kepemimpinan menurut Robert Greene. Di sini ada
pembimbing, ada penemu, ada perunding, ada penghasil, ada pengarah, ada pengatur, ada pemeriksa, ada pemacu. Nah, ini 8 peran kepemimpinan menurut Robert Quinn. Jadi seorang pemimpin dengan karakter kepemimpinan harus mampu menjadi penemu, harus mampu menjadi perunding, harus mampu menjadi penghasil, pengarah, pengatur, pemeriksa, pemandu, dan dalam itu 8 itu disatukan menjadi 1. Selanjutnya, manajemen. Dalam sumber daya organisasi bisa dioptimalkan secara efektif efisien untuk mendukung tujuan organisasi. Optimalisasi dengan menggunakan sistem POAC atau post-decor. POAC di sini adalah planning, organizing, actuating, and controlling. Itu POAC, POAC. Kemudian planning, organizing, staffing, delegating, evaluating, coordinating, and budgeting. Itu post-decor singkatannya. Nah, sedangkan sumber daya organisasi itu ada 6. Disingkat dengan 6M. Man, money, method, machine, material, market. Manusia adalah tenaganya, money adalah dananya, modalnya, metode adalah strateginya, mesin adalah alat-alat kerjanya, material adalah bahan-bahannya, kemudian market adalah pasar tujuannya dari output produk itu dijual kemana. Kemudian ada informasi, ada waktu atau time. Selanjutnya di sini kita bicara antara leader dan manager. Sekarang orangnya ya. Kalau leadership itu karakter, manajemen adalah karakter. Kalau leader dan manager adalah orangnya. Di sini di gambar sudah bisa dilihat adalah peran pemimpin, ada peran manajer. Kalau pemimpin itu menyusun misi organisasi, memformalisasikan strategi untuk merealisasikan misi, kemudian meningkatkan komitmen dan upaya anggota kelompok terhadap misi dan strategi. Kemudian untuk peran manajer adalah mengimplementasikan strategi organisasi melalui anggota kelompok. Itu tugas dari manajer. Ini hubungannya antara pemimpin dan manajer. Bersumber dari Gerald Friedberg and Robert A. Barron, Behavior in Organization atau perilaku organisasi. Robin mengatakan pemimpin menciptakan visi masa depan dan memberi inspirasi bagi para anggota organisasi untuk mencapai tujuan atau visi. Manajer adalah merumuskan rencana secara detail, menyusun struktur organisasi yang efisien, dan mengawasi kegiatan sehari-hari. Jadi ada pemimpinnya, ada manajernya. Gaya kepemimpinan. Menurut gambar ini ada 7 kuadran. Ada kuadran kuning, merah, dan hijau. Di kuadran 1, S1 itu directing. Ya. Itu tinggi, maaf kita besarin. Tulisan kecil-kecil yang enggak jelas itu bisa dibaca adalah high direction, low supporting. Ya. Di kuadran 1, S1 itu high directing and low supporting. Jadi hanya nyuruh toh, hanya perintah toh. Di kuadran 2, coaching atau pelatihan. Ini high direction and high supporting. High supporting. Jadi coaching namanya pelatihan, melatih itu banyak menyuruh, banyak memimpin, banyak mengarahkan, dan banyak mendukung. Itu namanya gaya kepemimpinan coaching, gaya kepemimpinan pelatih. Tapi kalau yang directing tadi ngakon tok, nggak dukung, hanya menyuruh saja. Nah, sekarang gaya supporting, gaya yang mendukung. Di sini low direction, high supporting behavior. Jadi mendukung apa yang dilakukan karyawannya, didukung semua tanpa ada
atau minim pengarahan, minim, biarkan aja jalan aja, didukung. Mau salah mau benar didukung. Nah, yang kuadran 4, S4 ini delegating, law, directing, and law supportive. Jadi hanya mendelegasikan saja. Merintah juga enggak, ngerjakan sendiri juga enggak, hanya mendelegasikan saja, ngarah ke juga enggak. Jadi ini kuadran 4 ini rendah juga. Jadi yang tinggi coaching and supporting. Dan selanjutnya ada manajemen dan kepemimpinan yang sehat, yaitu yang pertama partisipasi atau kepemimpinan demokrasi, bisa menerima usul saran atau pendapat orang lain, itu di sana menjadi kepemimpinan yang sehat. Kemudian transparan, terbuka, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian accountable, itu bisa terukur, ada target, ada main data, dan lain-lain. Serta kolaborasi. Kolaborasi itu berpikir bersama, diskusi bersama untuk membuat keputusan bersama. Itu manajemen dan kepemimpinan yang sehat. Dan selanjutnya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis, segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan bersama antara pemimpin dan bawahan. 1, pemimpin bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Yang kedua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. 3, komunikasi berlangsung 2 arah. Ya, 2 arah. Tanya jawab, diskusi, itu 2 arah. Kalau searah itu hanya ceramah. Jadi tidak masuk dalam kepemimpinan demokratis. Yang keempat, bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran. Bawahan boleh usul. Yang kelima, tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Sehingga nanti banyak karyawan yang saya kasih tugas apa, saya minta tugas ini. Jika usah disuruh aja, dia akan bekerja dengan baik. Award atau pujian dan kritik terhadap bawahan diberikan secara seimbang atau proporsional. Dimana ketika karyawan atau bawahan salah, ya kita bina dengan baik. Kalau sudah benar juga tidak disanjung-sanjung dengan luar biasa.